Cloning gen. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut dengan DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, yakni bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Proses rekayasa genetik perlu menyiapkan setidaknya 3 jenis DNA yang berbeda. Pertama, DNA sel total akan sering dibutuhkan sebagai sumber bahan untuk memperoleh gen yang akan dikloning. Jenis DNA kedua yang akan dibutuhkan adalah DNA plasmid murni. Persiapan DNA plasmid dari kultur bakteri mengikuti langkah-langkah dasar yang sama seperti pemurnian DNA sel total, dengan perbedaan penting bahwa pada tahap tertentu DNA plasmid harus dipisahkan dari sebagian besar DNA kromosom yang juga ada dalam sel. Ketiga adalah DNA vektor. Seperti DNA faga akan dibutuhkan jika vektor cloning faga akan digunakan. DNA faga umumnya dibuat dari partikel bakteriofaga dari sel terinfeksi, sehingga tidak ada masalah dengan kontaminasi DNA bakteri. Namun, diperlukan teknik khusus untuk menghilangkan kapsid faga. Prosedur proyek. 1. Cari dan pahami materi cloning gen. 2. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Sebelum memasuki tahapan-tahapan cloning gen, kita harus mengetahui bahan-bahan dasar yang digunakan dalam proses cloning. Yang pertama yaitu ada fragmen DNA, adalah gen target yang akan dikloning. Yang kedua, vektor. Vektor adalah molekul DNA untai ganda, melingkar atau linier yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. Vektor mampu membawa gen target ke dalam sel inang melalui proses transformasi. Yang ketiga, sel inang adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal seperti bakteri, maupun multiseluler atau bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Sel inang mampu memperbanyak vektor, menghasilkan banyak salinan identik, tidak hanya dari dirinya sendiri tetapi juga dari gen yang dibawanya. Dan yang keempat, enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang diperlukan untuk memotong untai DNA yang diinginkan, sedangkan enzim ligase digunakan untuk meligasi DNA sehingga memperoleh DNA rekombinan. Selanjutnya, tahapan-tahapan cloning gen. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Adapun prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Selanjutnya, ekstrak sel ini diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Dan yang terakhir, larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Sebagian besar bakteri dapat ditumbuhkan dengan baik pada media cair. Media kultur harus menyediakan campuran nutrisi esensial yang seimbang pada konsentrasi yang memungkinkan bakteri tumbuh dan membelah secara efisien. Media pertumbuhan bakteri yang khas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel, media M9 adalah contoh media yang ditentukan di mana semua komponen diketahui. Media ini mengandung campuran nutrisi anorganik untuk menyediakan unsur-unsur penting seperti nitrogen, magnesium, dan kalsium serta glukosa untuk memasok karbon dan energi. Dalam prakteknya, faktor pertumbuhan tambahan seperti elemen dan vitamin harus ditambahkan ke M9 untuk mendukung pertumbuhan bakteri. Tepatnya suplemen mana yang dibutuhkan tergantung pada spesies yang bersangkutan.
Selanjutnya ada media LB atau Luria bertani, adalah media yang kompleks atau tidak terdefinisi, artinya identitas dan kuantitas komponennya yang tepat tidak diketahui. Ini karena dua bahan seperti tripton dan ekstrak ragi adalah campuran rumit dari senyawa kimia yang tidak diketahui. Tripton sebenarnya memasok asam amino dan peptida kecil, sementara ekstrak ragi menyediakan kebutuhan nitrogen bersama dengan gula dan nutrisi anorganik dan organik. Media kompleks seperti LB tidak memerlukan suplementasi lebih lanjut dan mendukung pertumbuhan berbagai spesies bakteri. Media yang ditentukan harus digunakan ketika kultur bakteri harus ditumbuhkan di bawah kondisi yang dikontrol dengan tepat. Teknik untuk memecahkan sel bakteri dapat dibagi menjadi metode fisik, di mana sel-sel terganggu oleh kekuatan mekanik, dan metode kimia, di mana lisis sel disebabkan oleh paparan bahan kimia yang mempengaruhi integritas menghalang sel. Lisis kimia umumnya melibatkan satu agen yang menyerang dinding sel dan yang lainnya mengganggu membran sel. Setelah melisiskan sel, langkah terakhir dalam preparasi ekstrak sel adalah menghilangkan puing-puing sel yang tidak larut. Tahap kedua cloning gen yaitu persiapan DNA plasmid. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Plasmid dan kromosom bakteri berbentuk sirkular, tetapi selama preparasi ekstrak sel, kromosom selalu dipecah untuk menghasilkan fragmen-fragmen linear. Oleh karena itu, metode untuk memisahkan molekul melingkar dari molekul linear akan menghasilkan plasmid murni. DNA plasmid murni diambil dengan menusuk sisi tabung dan mengambil sampel dengan jarum suntik. Plasmid yang dihasilkan hampir 100% murni dan siap digunakan sebagai vektor cloning. DNA plasmid hanya terbentuk sebagian kecil dari total DNA dalam sel bakteri. Oleh karena itu, hasil DNA dari kultur bakteri mungkin sangat rendah. Amplifikasi plasmid perlu dilakukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah salinan plasmid. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Selain dipotong dan digabungkan, molekul DNA dapat diperpendek atau diperpanjang, disalin menjadi RNA atau menjadi molekul DNA baru, dan dimodifikasi dengan penambahan atau penghilangan gugus kimia tertentu. Manipulasi pemotongan dan penyambungan yang mendasari cloning gen dilakukan oleh enzim yang disebut dengan restriksi endonuklease untuk pemotongan dan ligase untuk penyambungan. Setiap enzim restriksi memotong DNA pada urutan basa tertentu yang disebut urutan pengenalan yang dapat divariasikan dari 4 menjadi 16 atau 20 pasangan basa. Setiap posisi molekul DNA terdapat 4 kemungkinan yaitu adenin, sitosin, guanin, atau timin. Oleh karena itu, enzim restriksi yang mengenali urutan 4 nukleotida, mereka akan memotong sekali per masing-masing 256 bps. Enzim lain yang mengenali 6 urutan nukleotida dapat memotong sekali per masing-masing 4096 bps. Setelah identitas enzim restriksi diketahui, maka harus diketahui bagaimana enzim restriksi mengidentifikasi sekuens pengenalan yang tersedia pada DNA untuk memotongnya. Sebagian besar enzim restriksi mengenali dan memotong sekuens DNA palindrom. Urutan ini mewakili substrat yang terkena serangan oleh restriksi endonuklease. Setelah memotong molekul DNA asing dengan enzim restriksi yang sesuai, demikian juga vektor harus dipotong dengan enzim restriksi yang sama, kemudian diligasi dengan enzim ligase. Ligase ini bergabung dengan fragmen DNA secara kovalen. Dua persyaratan harus dipenuhi agar enzim ligase dapat melakukan tugasnya. Pertama, molekul harus menjadi substrat yang benar, yaitu mereka harus memiliki gugus 3 hidroksil dan 5 fosfat. Kedua, gugus-gugus pada molekul yang akan digabungkan harus diposisikan dengan benar terhadap satu sama lain. Tahap selanjutnya yaitu transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup, biasanya bakteri, yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon.
Sebenarnya kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Cloning mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, memungkinkan sejumlah besar molekul DNA rekombinan untuk diproduksi dari bahan awal dalam jumlah terbatas. Fungsi penting kedua dari cloning dapat digambarkan sebagai pemurnian. Manipulasi yang menghasilkan molekul DNA rekombinan jarang dapat dikontrol sejauh tidak ada molekul DNA lain yang hadir pada akhir prosedur. Campuran ligasi selain molekul rekombinan yang diinginkan dapat mengandung sejumlah sebagai berikut, yaitu molekul vektor tidak terikat, fragmen DNA tidak terikat, molekul vektor yang telah disirkulasi ulang tanpa memasukkan DNA baru, molekul DNA rekombinan yang membawa fragmen DNA yang salah disisipkan. Tahap kelima yaitu seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel Escherichia coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetrasiklin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 menghasilkan dua set gen. Satu gen yang mengkode enzim B laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri. Dan set kedua, gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel Escherichia coli yang telah mengambil plasmid resistensi ampicillin resistensi tetrasiklin dan mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin non-transforman yang masih resistensi ampicillin resistensi tetrasiklin tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu, transforman dan non-transforman mudah dibedakan. Berikut ini merupakan ilustrasi seleksi rekombinan. Pada ilustrasi ini, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam sebelum plating out meningkatkan kelangsungan hidup transforman pada media selektif karena bakteri memiliki waktu untuk memulai sintesis enzim resistensi antibiotik. Ekspresi gen resistensi dimulai segera setelah transformasi, tetapi akan membutuhkan beberapa menit sebelum sel mengandung cukup enzim untuk dapat menahan efek toksik antibiotik. Bakteri yang diubah tidak boleh dilapiskan ke media selektif segera setelah perlakuan kejut panas, tetapi pertama-tama ditempatkan dalam volume kecil media cair tanpa antibiotik dan diinkubasi untuk waktu yang singkat. Replikasi dan ekspresi plasmid kemudian dapat dimulai, sehingga ketika sel dilapisi dan bertemu dengan antibiotik, mereka telah mensintesis enzim resistensi yang cukup untuk dapat bertahan hidup. Meskipun ada banyak prosedur berbeda untuk mendapatkan klon yang diinginkan, semuanya merupakan variasi pada dua metode dasar. Yang pertama, seleksi langsung untuk gen yang diinginkan, yang berarti bahwa percobaan cloning dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya klon yang diperoleh adalah klon dari gen yang dibutuhkan. Hampir selalu seleksi terjadi pada tahap pelapisan. Selanjutnya, identifikasi klon dari perpustakaan gen yang merupakan senjata awal cloning untuk menghasilkan perpustakaan klon yang mewakili semua atau sebagian besar gen yang ada dalam sel, diikuti dengan analisis klon individu untuk mengidentifikasi yang benar.